Gelombang hijrah kaum muslimin dari Makkah ke Madinah, baik secara individu maupun secara berkelompok, sangat menimbulkan kekhawatiran di kalangan kaum kafir Quraisy. Mereka khawatir kaum muslimin akan bersatu. Jika bersatu, berarti menjadi ancaman bagi keberadaan kaum kafir Quraisy dan budaya paganismenya. Kekhawatiran itu kian menjadi jika Rasulullah Muhammad SAW ikut hijrah bersama mereka, lalu memimpin kaum muslimin. Hal ini tentu menjadi ancaman yang sangat menakutkan, karena mereka mengetahui betapa sangat berpengaruhnya kedudukan Rasulullah SAW di hati kaum muslimin. Kaum musyrikin Quraisy juga mengetahui kesiapan kaum muslimin rela berkorban demi membela agama yang dibawa Rasulullah SAW. Terlebih lagi dengan keberadaan kabilah Aus dan Hazraj yang telah menerima kaum muhajirin. Dua kabilah tersebut memiliki kemampuan yang tidak bisa diragukan lagi. Begitu pula secara geografis, kota Madinah dengan posisi yang strategis merupakan jalur perdagangan yang menjadi sumber utama penghidupan kafir Quraisy. Pada hari Kamis, 26 Safar tahun ke-14 dari kenabian, bertepatan dengan 12 September tahun 622 Masehi sekitar 2 bulan pasca Bai'ah Aqabah kedua. Para tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah membahas keadaan ini. Mereka mencari solusi yang dirasa tepat. Al-Quran telah menjelaskan inti pendapat-pendapat yang dilontarkan dalam pertemuan itu. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Dalam riwayat lain, terdapat penjelasan yang lebih rinci, yakni ketika kaum kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah membicarakan cara yang tepat untuk melepaskan diri dari ancaman Rasulullah SAW. Mereka didatangi iblis yang menjelma menjadi seorang laki-laki. Iblis ini mengaku berasal dari Najd. Dia mengaku telah mendengar acara pertemuan ini, dan dia ingin ikut serta memberikan saran dan nasihat. Kemudian, orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul itu mempersilakan ia ikut ke dalam majelis. Saat pembicaraan berlangsung, dan salah seorang menganjurkan agar Rasulullah SAW ditahan atau dipenjara, maka iblis menyahut, "Jangan. Pendapat kalian ini tidak tepat. Jika kalian menawannya sama dengan pendapat kalian, maka lelaki ini, Muhammad SAW, tetap akan keluar dari balik pintu yang kalian tutup rapat dan akan sampai ke telinga para pengikutnya, sehingga mereka akan menyerang kalian dan merebutnya dari kalian. Kemudian, mereka akan menampilkan diri mereka di hadapan kalian, sehingga bisa mengalahkan kalian." Kemudian salah seorang lagi menganjurkan agar Rasulullah SAW diasingkan. Iblis ini pun menolak pendapat ini seraya mengatakan bahwa tuturan bahasa Muhammad SAW yang menyejukkan hati mampu menarik banyak orang untuk mengikutinya, sehingga ia pun akan mampu mengalahkan Quraisy. Terakhir, Abu Jahal menganjurkan agar memilih seorang pemuda terpandang lebih kuat dari masing-masing kabilah. Masing-masing pemuda ini diberi pedang tajam. Dengan pedang-pedang ini, mereka menyerang Muhammad SAW secara bersama-sama, sehingga tanggung jawab atas kematian akan terbagi ke dalam beberapa kabilah. Dengan demikian, akan dapat memaksa Bani Abdul Manaf rela menerima diat tebusan harta atas kematian seseorang, karena mereka tidak akan mampu melawan sebuah kabilah yang terlibat dalam pembunuhan ini. Mendengar pendapat Abu Jahal yang busuk ini, sang iblis mendukungnya dan seluruh peserta pun menyepakatinya. Pertemuan kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah ini menghasilkan suara bulat. Tipu daya mereka secara cepat diketahui oleh Rasulullah SAW. Karena seusai pertemuan itu, malaikat Jibril alaihi salam kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Jibril alaihi salam menceritakan perihal hasil pertemuan itu, dan selanjutnya Rasulullah SAW diperintahkan agar tidak bermalam di tempat tidurnya pada malam itu.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan izin untuk hijrah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Abu Bakar dengan mengenakan kain penutup wajah. Kedatangannya bukan pada waktu yang biasanya untuk berkunjung. Abu Bakar mengetahui kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak lazim ini menandakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa masalah yang sangat penting. Setelah mendapat izin masuk, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun masuk dan meminta kepada semua yang ada di rumah selain Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk keluar agar mereka tidak mengetahui pembicaraan yang hendak disampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menceritakan bahwa semua yang hadir adalah keluarganya sendiri. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan izin kepadanya untuk berhijrah sembari meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu menemaninya. Dalam pertemuan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu membahas rencana hijrah dan caranya keluar dari tipu daya kaum kafir Quraisy ini. Di antara rencana-rencana itu yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Ishaq adalah mereka akan keluar menuju Gua Sur di sebelah barat daya Makkah pada malam hari. Ini untuk mengelabui kaum kafir, karena perhatian mereka dalam mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bertemu ke arah utara Makkah, yaitu arah menuju Madinah. Mereka akan tinggal di Gua Sur selama 3 hari, sehingga usaha pengejaran mulai surut. Mereka menyewa seorang penunjuk jalan yang mengerti perjalanan di padang pasir, yaitu Abdullah bin Urqud, seorang musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar merahasiakan permasalahan mereka kepada si penunjuk jalan ini. Abu Bakar menyuruh budaknya yang bernama Mir bin Fuhairah untuk menggembalakan kambingnya di siang hari dan menggiringnya untuk beristirahat di Gua Sur saat sore hari, agar mereka bisa memanfaatkan susu dan dagingnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share.